Ada data yang mengerikan soal ini, Pak. Apa itu? Satu, hampir semua guru punya profesi lain, punya pekerjaan lain, yang menunjukkan bahwa jadi guru itu nggak mencukupi. Yang kedua, yang lebih ngeri lagi, sebagian besar korban pinjol yang dikejar-kejar sama itu adalah profesinya guru. Bahkan yang bunuh diri gara-gara dikejar pinjol itu guru, Pak. Aduh, mengkhawatirkan Itu ini. OJK yang mengeluarkan data itu. Jadi profesi yang paling banyak ngutang ke pinjol, apalagi ke yang lain gitu, ke teman, ke apa, itu adalah guru. Jadi termasuk kalau kemarin ada kasus yang di Pangandaran itu, yang guru nilep dengan, ya karena banyak guru-guru yang tidak mampu mandiri secara finansial, bahkan PNS sekalipun. Betul. Kutip bahwa guru itu yang hebat, bahwa guru itu apa, tapi sudah menjadi profesi Dan dibayar. Makanya fokusnya sekarang gini lah, kalau guru dibayar itu udah menjadi haknya, karena itu sudah nggak apa-apa. Profesi, nggak apa-apa itu mah, nggak jadi masalah. Saya nggak akan mengkritik, nggak akan apa. Tapi intinya, poinnya adalah jadilah guru dengan mental dan karakteristik guru seperti zaman dulu, yang menginspirasi dan yang mandiri secara finansial, sehingga dia mandiri dan merdeka untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan ide-idenya. Oke. Jadi kalau misalnya mandiri secara finansial, ini banyak yang kritik juga. Dirinya apa tuh gaji guru sabar? Kemana honor gitu ta. Ya, makanya jangan cari penghasilan dari guru, karena kalau nyari penghasilan dari guru itu akhirnya jadi bener. Dulu juga orang-orang jadi guru nggak dibayar. nggak dibayar, malah bayar. Wah, penghasilan mah Penghasilan dari luar. Oke, ini PR besar, dan rasanya saya sudah punya langkah yang benar. Iya, karena investasi. Karena investor. Karena memang saya berpikir begitu, Pak Guru Gembul. Saya juga sependapat dengan Anda, karena ketika guru-guru penghasilannya seperti itu, Jongjon mah bahasa Sunda, Jongjon mah ngajar dengan gaji seperti. Makanya tapi kalau kita terus menuntut kesejahteraan, nggak akan selesai juga. Maka tadi solusinya, guru harus punya penghasilan di luar ngajar. Ada data yang mengerikan soal ini, Pak. Apa itu? Satu, hampir semua guru punya profesi lain, punya pekerjaan lain, yang menunjukkan bahwa jadi guru itu nggak mencukupi. Yang kedua, yang lebih ngeri lagi, sebagian besar korban pinjol yang dikejar-kejar sama itu adalah profesinya guru. Bahkan yang bunuh diri gara-gara dikejar pinjol itu guru, Pak. Aduh, mengkhawatirkan itu. OJK yang mengeluarkan data itu. Jadi profesi yang paling banyak ngutang ke pinjol, apalagi ke yang lain gitu, ke teman, ke apa, itu adalah guru. Jadi termasuk kalau kemarin ada kasus yang di Pangandaran itu, yang guru nilep dengan, ya karena banyak guru-guru yang tidak mampu mandiri secara finansial, bahkan PNS sekalipun. Betul. Dan ini makanya langkah saya memperkenalkan investasi di pasar modal itu. Artinya kalau 10 tahun dia ngehonor, terus dia nabung berani, 10 tahun bisa kemungkinan ada finansial yang menjadi mapan gitu, mengcover supaya dia tidak terlalu berharap dari ngajar dapat uang itu. Oke, Pak Guru Gembul, ini saya melihat Pak Guru Gembul tidak pernah ada henti mengeluarkan ide-ide gagasan. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita, buat guru-guru, buat para siswa gitu ya, buat para pelajar di seluruh Indonesia. Ini rasanya apa nih, Pak Guru Gembul? Sepertinya Anda tahu semuanya gitu. Saya lihat ini orang ini tahu semua gitu. Ini dari mana itu? Caranya, ada tekniknya, ada bagaimanalah tipnya, kok sepertinya brilian begitu. Informasi itu selalu ada. Setiap orang itu pada dasarnya brilian, itu hal pertama. Tapi brilian dalam hal apa? Dia punya minat tertentu yang membuat dirinya brilian dalam bidang itu. Jadi misalkan, kalau saya berminat dalam seni lukis, maka pengetahuan saya tentang lukisan itu pasti akan sangat banyak. Itu pasti. Kalau saya berminat tentang sepak bola, maka pengetahuan saya tentang sepak bola itu pasti sangat banyak. Begitu. Nah, jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan pengetahuan. Kata Einstein, yang lebih penting daripada pengetahuan itu adalah imajinasi. Imajinasi itu munculnya dari minat. Nah, jadi jangan sampai sekolah-sekolah di Indonesia itu menghentikan minat, bakat siswa. Itu yang paling penting.
Kalau misalkan mau menciptakan siswa-siswa atau generasi-generasi yang jenius, bukan dicari bagaimana caranya mereka berpengetahuan, tapi dicari bagaimana caranya mereka tidak kehilangan minatnya. Karena secara otomatis kepenasaranan kita itu kan yang memunculkan pengetahuan itu adalah kepenasaranan kan. Kepenasaranan kita itu muncul secara biologis, ada dalam diri kita itu kepenasaranan itu, dan itu selalu berhubungan dengan minat yang dia inginkan. Makanya please sekolah-sekolah, guru-guru, ketika ada anak SD, ini saya kesepaparkan kemarin sambil pengen nangis gitu. Jadi ketika ada anak SD, anak-anak kita yang sebenarnya di masa depan itu bakal jadi Van Gogh baru, Pablo Picasso baru gitu, Da Vinci baru, dia menggambar di buku tulisnya, dia minat di situ, mungkin di masa depan dia akan menjadi pelukis handal. Tapi apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, orang tua kita, ketika melihat anak-anak coret-coret di kertas, jangan itu buat ini, disuruh mencatat coret-coretannya itu tidak ini. Bahkan ada pengakuan di subscriber saya, yang saya suka sejak kecil coret-coret itu bikin ini sama buku, sama gurunya dirobek bukunya di depan dia, dan akhirnya dia trauma. Padahal mungkin di masa depan dia berminat, dia hebat di bidang itu gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah seseorang itu bisa brilian, iya, tapi itu tergantung pada minatnya. Ada orang anak kecil yang senang banget main futsal. Ini tetangga saya Pak, dan anak itu sampai meninggal gara-gara OD, gara-gara kecanduan narkoba itu. Awal mulanya dari mana? Awal mulanya adalah dia tuh sangat keranjingan pada sepak bola, pada main bola, dan dia berbakat di bidang itu. Dia punya minat yang sangat tinggi di situ. Tapi orang tuanya bilang, Mama PNS, guru, Papa tentara, udah punya jatah. Jadi fokus, jangan ke main bola, fokus aja ke pelajaran-pelajaran ini. Akhirnya dia dielesin, dia terus-terusan, dan akhirnya dia tertekan, dia benci sama keluarganya sendiri, dia keluar. Dia keluar dari ini, dia jadi anak jalanan. Dia tuh orang kaya Pak. Dia tuh, iya, ibunya PNS, bapaknya perwira gitu. Dia tuh orang kaya, tapi lebih memilih jadi anak jalanan daripada bersama keluarganya. Dan di anak jalanan itulah dia berkenalan dengan narkoba, dan dia meninggal di situ. Gara-gara apa? Minatnya sejak kecil bahwa dia pengen jadi pemain bola. Mungkin di masa depan dia akan menggantikan Lionel Messi. Tetapi itu akhirnya terhenti gara-gara minatnya pun dibakar sejak awal. Jadi gimana caranya biar brilian? Gimana caranya semua orang brilian? Lihat bakat minatnya sendiri. Kalau ada orang yang sampai sekarang saya nggak tahu bakat minatnya apa, itu artinya telah dihancurkan oleh lingkungan. Dan lingkungan itulah yang harus kita rombak. Oke. Jadi artinya tugas pendidikan ini sekarang kan kalau pengetahuan sudah memang terdistribusi secara masif kepada masyarakat melalui media teknologi informasi. Jadi sekarang memang tugas pendidikan itu mencari, menggali anak-anak itu siapa dan kemana minatnya dan arahnya. Tapi ini menjadi dari pengalaman Pak Guru Gembul, ada kaitan nggak minat bakat dengan spiritual? Ya tentu saja Pak. Jadi penting gitu. Jadi sekarang begini Pak, ini kayak saya lihat ini pendidikan kita ini kan sekuler ya. Iya, betul sekali. Sekuler pendidikan kita ini. Tetapi kita juga akhirnya menjadi ada dualisme dalam pikiran kita ini. Ada pikiran yang kepada ilmu-ilmu sains, logika sains. Juga ada pengetahuan agama. Yang itu logikanya kadang-kadang sains, kadang-kadang juga mistik. Nah, jadi sebetulnya ini orang Indonesia menurut saya jadi ada semacam cara berpikirnya itu yang mana? Karena ada dualisme ini ya. Kalau Barat kan jelas. Jepang jelas. Kalau Anda misalkan buang sampah sembarangan, udah denda sekian. Nggak ada istilah argumentasi. Tapi kalau di Indonesia ini saya kira tidak pernah terjadi seperti saklek-saklekan, karena memang dari cara berpikir ada dua pandangan, dari spirit, dari agamanya ada, dari rasionalitasnya ada. Nah Pak Guru Gembul sebetulnya ini bagaimana menyikapinya? Dalam perspektif yang lain, kita uji pernyataan itu gitu ya, kita uji pernyataan Bapak itu. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau misalkan dalam perspektif yang lain, sebenarnya Barat maju itu gara-gara sekuler, dan sekuler itu gara-gara perintah agamanya. Jepang bisa maju itu gara-gara dia sekuler, dia tidak peduli pada Tuhan. Kenapa dia tidak peduli pada Tuhan? Karena dia diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak peduli pada Tuhan. Jadi agak membingungkan, tapi misalkan mari kita teliti lebih dalam lagi. Misalkan gini,
orang-orang Jepang itu ateis pada umumnya. Kenapa mereka ateis pada umumnya? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri tentang betapa dikalahkannya Tuhan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Kan mereka itu agama mayoritas di sana pada waktu itu adalah Shinto, dan Shinto itu adalah memuja dewa matahari, Amaterasu no Mikami, yang itu mewujud dalam diri dan pribadi kaisar. Jadi kaisar itu adalah dewanya mereka. Jadi ketika kaisar nyuruh kamu bunuh diri sekarang, ya bunuh diri sekarang, karena itu adalah perwujudan perintah dari Tuhan, kan begitu. Ketika Tuhannya dikalahkan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka mendengar di radio-radio pernyataan bahwa kaisar menyerah dari sekutu. Mana ada Tuhan menyerah kayak gini, itu mereka akhirnya menjadi ateis. Tetapi ateisme mereka itu tetap bertuhan. Jadi mereka misalkan berdisiplin. Mereka misalkan tidak buang sampah sembarangan. Misalkan mereka tidak mencuri atau tidak mengambil barang milik orang lain dan sebagainya. Kenapa mereka seperti itu? Karena taat pada peraturan. Kenapa taat pada peraturan? Karena peraturan itu dibuat oleh pemerintah. Jadi spiritualisme mereka itu beralih kepada materialisme. Jadi spiritual, karena dewa spiritual mereka itu sudah dikalahkan. Jadi mereka taat patuh pada peraturan yang dibuat sama pemerintah, yang pemerintah itu dipimpin Perdana Menteri, yang Perdana Menteri itu ada di bawah kaisar, yang kaisar itu adalah perwujudan dari dewa mereka yang sudah lama gitu. Jadi sebenarnya itu adalah perwujudan juga dari spiritualisme. Makanya orang-orang Jepang itu mereka tidak memuja Tuhan atau tidak apa, tapi mereka misalkan lihat mic ini, doakan saya ya supaya saya hari ini bisa. Jadi ke mic dia berdoa gitu, ke papan monitor ini berdoa, ke apa berdoa gitu. Mereka juga seperti itu sampai sekarang, mereka seperti itu. Atau misalkan ketika misalkan Barat bisa maju gara-gara sekularisme itu. Ya sekularisme itu kan sebenarnya wujudnya dari Martin Luther. Luther itu kan langsung bilang bahwa kerajaan Tuhan itu ada di sorga, bukan di sini. Jadi kalau misalkan kamu mau bergerak, ya bergeraklah secara sekuler gitu. Jadi termasuk juga nanti pernyataan-pernyataan yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan besar oleh Max Weber. Karena Weber itu bilang bahwa orang-orang Barat itu bisa maju gara-gara mereka Protestan. Kenapa mereka gara-gara Protestan? Ya karena Protestan itu mendorong setiap orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan mendorong mereka untuk mandiri dalam hal apa gitu. Nah, dorongan-dorongan itu, jadi Barat sekarang jadi sekuler. Misalkan di Jerman sekarang lagi viral bahwa orang-orang Jerman itu sekarang hanya tinggal 20% yang Kristen. Sisanya menjadi ateis, dan kebanyakan gereja-gereja di sana jadi dialihfungsikan menjadi apapun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka didorong oleh sekularisme. Kenapa didorong oleh sekularisme? Ya karena agama mereka yang awalnya menyuruh seperti itu. Nah, jadi ya bingung kan? Nah, di Indonesia kebalik. Di Indonesia itu mayoritas Islam. Dalam Islam itu tidak mungkin ada dikotomis antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat misalkan. Nggak ada dikotomis yang seperti itu tuh, nggak boleh. Jadi misalkan kalau saya sedang bekerja gitu, itu bukan untuk kepentingan duniawi. Karena dalam hadis pun dikatakan bahwa bekerja itu pahalanya lebih besar daripada membebaskan budak. Pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Kalau misalkan pekerjaan itu dapat duitnya untuk keluarga, untuk kehidupan kita. Dan bekerja dengan tangannya sendiri itu adalah pekerjaan yang luar biasa, pahalanya besar. Artinya sebenarnya tidak ada urusan dikotomi antara dunia dan akhirat, itu tidak ada. Yang ada dalam Islam itu adalah bukan dikotomi itu, tetapi kausalitas, sebab akibat. Jadi maksudnya di akhirat baik itu karena kehidupan di dunia kita baik gitu. Jadi semua hal yang bisa membuat kita baik di akhirat itu adalah perilaku kita di dunia gitu. Ya, karena itu adalah sebab akibat gitu. Nah, karena itu maka tidak mungkin ada sekuler, tidak mungkin ada ilmu dunia, ilmu akhirat, tidak mungkin ada sekolah dunia, sekolah Islam, sekolah sekuler, itu nggak pernah ada sebenarnya, nggak boleh ada yang seperti itu. Jadi, nah tapi gara-gara kita jadi sekuler, jadi Barat maju gara-gara sekuler, kita mundur gara-gara sekuler gitu. Jadi kayaknya pemahaman yang dangkal karena terlalu konseptual di permukaan. Saya langsung aja sebut SDIT misalkan ya, SMPIT. Islam apa itu terpadu. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam terpadu? Ya terpadu itu. Jadi ada ilmu matematika, ada ilmu apa, terus kita seimbangkan dengan nahu, sorok, balago. Kok diseimbangkan? Berarti seakan-akan ada dikotomis itu kan? Ya itulah yang namanya sekuler itu. Jadi sekolah Islam itu dalam konteks itu adalah sekuler. Mau somasi lagi. Tapi memang ya itulah, jadi padahal itu sekolah, lembaga ya. Iya, itu lembaga. Dan itu mengatakan diseimbangkan itu padahal sesungguhnya tidak gitu. Tidak boleh diseimbangkan. Adanya pernyataan diseimbangkan itu artinya kita dikotomis.
dikotomis dunia dan akhirat itu bahasa baratnya itu adalah sekularis. Jadi secara tidak langsung sekolah-sekolah terbaru itu sebetulnya menjaga kelangsungan sekularisme itu sendiri. Iya, dan akhirnya negara kita tidak maju gara-gara sekuler. Coba seandainya negara kita misalkan negara yang beragama misalkan ya, negara yang ya dalam tanda kutip menjalankan syariat Islam. Dalam Islam itu dikatakan bahwa menyantuni fakir miskin itu adalah bagian dari agama. Siapapun yang menolak fakir miskin, menolak anak yatim, maka mereka itu adalah para pendusta agama. Itu kan itu doktrin dalam Islamnya. Nah, kalau kita melaksanakannya, maka setiap masjid itu pasti akan punya tempat untuk memberdayakan fakir miskin. Jadi nggak mungkin ada orang yang gembel di pinggir jalan, karena mereka akan disediakan fasilitas di masjid. Jadi kita nyumbang ke masjid, kita apa ke masjidnya bukan untuk pembangunan dan menghias masjid, tapi di masjid itu seperti di zaman Nabi, sampai ada 60 orang di masjid itu yang dibiayai dan akhirnya mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan besar. Ini tidak pernah terungkap kepada umat. Iya, bahwa ada masjid seperti itu dulu. Iya, karena kita sekuler, Pak. Itulah masalahnya. Kan Bani Sufa itu atau orang-orang Sufa itu seperti Abu Hurairah itu, kan beliau dulunya adalah orang yang tinggal di situ gara-gara nggak punya penghasilan, nggak punya uang, nggak punya istri, dan nggak punya rumah. Di situ diberdayakan sampai menjadi salah satu muhadis yang paling besar, dan beliau di situ juga belajar untuk berbisnis, sehingga pas Nabi meninggal beliau sudah punya bisnis dagang kuda. Ya, yang menunjukkan bahwa masjid itu akhirnya bisa memberdayakan masyarakat. Nah, seandainya ajaran Islam itu disampaikan, diaplikasikan, seandainya dalam ajaran Islam itu, bab yang pertama kita bahas dalam fikih Islam itu adalah bab toharoh. Bab toharoh itu artinya setiap kita beribadah, maka kita dirinya itu harus bersih. Karena harus bersih itu, maka tempat ibadah harus bersih, dan karena ibadah kita itu di seluruh tempat dimanapun, kan hidupku adalah ibadahku, kata Ali bin Abi Thalib gitu. Berarti seluruh tempat kita itu harus bersih. Kalau semua tempat harus bersih, maka tidak mungkin ada yang buang sampah sembarangan. Kita menjadi salah satu penyuplai sampah plastik terbesar di dunia sekarang. Yang menunjukkan apa? Kita sekuler, tidak menjalankan syariat Islam. Jadi dari ide gagasan Islam yang sangat-sangat luhung itu, dipangkas. Iya, ada yang mangkas ke bawahnya ya. Disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan kepentingan kelompok, buat nanti menang pemilu, misalkan disesuaikan dengan kepentingan oligark, biar mereka dapat penghasilan yang cukup besar, ya gitu. Tapi Pak Guru Gembul, ini saya baca hadis juga, setiap 100 tahun, pernah baca nggak? Ya, bakal muncul pembaharu. Ini kan saat, mungkin apakah ini saatnya kita harus melakukan pembaharuan itu, bukan mengubah ya, mengubah. Pembaharuan Tuhannya jadi apa, bukan, tetapi pembaharuan dalam konteks tadi yang tadi di ide-ide gagasan agama itu yang tadinya tinggi, besar, dan sangat mensejahterakan, kok ke bawahnya jadi rontok gitu, jadi angkas, nggak ada itu orangnya di mana gitu. Nah, mungkin ini mudah-mudahan Pak Guru Gembul bagian daripada pembaharu. Amin. Dan prinsipnya memang kita tidak boleh berharap pada pihak lain, karena salah satu yang paling membuat kita kecewa itu adalah ketika kita berharap pada orang lain. Nah, tapi saya ingin dapat statement dari Pak Guru Gembul menyikapi viralnya dari salah satu pesantren di Indramayu itu, bagaimana itu? Menurut Pak Guru Gembul, ini apakah bagian daripada pembaharuan atau bagaimana? Enggak, saya juga sudah sampaikan di beberapa podcast, saya juga sempat bikin video ini. Jadi sebenarnya Az-Zaitun itu saya sebutkan namanya ya. Dugaan saya itu adalah laboratorium pemerintah Orde Baru pada waktu itu untuk mengumpulkan seluruh kaum radikal di satu tempat. Jadi di situ memang kumpulan dari orang-orang paling tersesat. Baru tahu saya. Iya, itu kan di bawah Hendro Priyono, itu di bawah Ali Murtopo di zaman dulu itu. Dan itu yang meletakkan batu pertamanya itu adalah Ibu Tutut, Mbak Tutut, putrinya Pak Harto. Tapi idenya itu gagasannya. Iya, jadi semua orang-orang radikal itu di situ. Iya, dan sedikit demi sedikit itu dicokoki dengan nasionalisme. Makanya sekarang Panji Gumilang itu sangat nasionalis. Nasionalisnya berlebihan gitu. Sampai ada mazhab Bung Karno gitu. Iya, itu adalah cara yang umum yang biasa dilakukan oleh intelijen di seluruh dunia. Jadi misalkan Amerika Serikat gimana caranya pengen menghapuskan teroris gitu ya. Nah, bikin ISIS. Nanti ISIS itu akan menyedot semua orang-orang paling radikal dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari mana, dikumpulkan di sana, habak dalam sekali pukul. Itulah yang terjadi. Itu yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menghadapi
orang-orang yang paling radikal. Karena pada waktu itu Orde Baru berhasil mengalahkan komunisme dengan label agama. Jadi maaf ya, pakai ormas-ormas Islam untuk menghabisi komunis dan sebagainya, begitu kan? Iya, diadu domba. Dan sampai terasa komplikasi sampai sekarang. Iya. Nah, beres kalau komunis gampang dihancurkannya karena dengan agama itu. Nah, tapi ini dulu itu ada kaum radikal namanya DITI bawa nama Islam. Gimana cara menghancurkannya? Nah, cara menghancurkan Darul Islam itu atau ide-ide gagasannya itu adalah bikin NII yang dikumpulkan di satu tempat. Makanya Al-Zaitun itu menurut NII yang asli itu adalah orang-orang yang paling sesat. Karena mereka yang berhasil lolos dari jebakan Orde Baru itu ya akhirnya jadi oposisi, tapi yang Al-Zaitun itu terus-terusan ngambil kaum radikal semuanya kumpulkan di sana. Di sana kemudian dibiayai sama intelijen, dibiayai sama partai politik, dibiayai sama apa. Bahkan ada kemungkinan juga itu adalah tempat cuci uang bagi koruptor-koruptor, ada kemungkinan ya. Masukin ke situ. Nah, setelah itu dicekokin sedikit demi sedikit, ustadznya itu sebenarnya adalah dari Orde Baru, bahwa biarin tersesat juga, nyasar juga, asal jangan radikal gitu. Makanya muncullah istilah-istilah yang sangat aneh. Jadi sekarang Al-Zaitun itu kan ada masyarakat juga yang memasukkan anak-anaknya mondok pesantren di situ. Aduh, kasihan juga kalau memang ini awalnya konsepnya bukan untuk rahmatan lil alamin, hanya untuk nyelesain masalah. Ini laboratorium yang rahasia sebenarnya, Pak. Jadi kalau laboratorium yang sangat rahasia, maka sebenarnya angkatan yang dianeh-anehin itu adalah angkatan 2000 ke bawah gitu, sebelum tahun 2000-an. Nah, setelah tahun 2000-an ke sini itu udah normal, tapi masih ada sisa-sisa keanehannya itu. Jadi sekarang itu hanya sisa-sisanya. Makanya Al-Zaitun itu sejak awal, sejak zaman dulu itu kebal hukum. Mau sama MUI, mau sama Pak Ma'ruf Amin, mau siapa didatangin bolak-balik apa segala rupa dia kebal. Karena apa? Karena itu milik pemerintah, cara rahasia. Nah, sekarang setelah di situ sudah netral, sudah jadi nasionalis, sudah jadi mazhab Bung Karno dan sebagainya, ketika dilaporkan ya udah kebalannya mungkin hilang sekarang. Kalau saatnya dinetralisir lagi. Oke, Pak. Ini cerita kita sudah luar biasa kesana kemari, tetapi mudah-mudahan para pemirsa ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran, dan luar biasa saya juga mendapatkan informasi-informasi yang insya Allah mungkin dari Pak Guru Gembul, karena beliau juga menyampaikan itu berbasis fakta dan data atau riset. Artinya saya juga menghadirkan Pak Guru Gembul ke sekolah ini untuk membuka wawasan anak-anak, guru-guru, supaya kita budaya lebih banyak diskusi. Dan saya juga Pak Guru Gembul selalu mengajak guru-guru diskusi dan sebagainya, dan termasuk Pak Guru Gembul sudah beberapa kali hadir di BL Podcast ini, dan mudah-mudahan ke depan saya tadinya mau menggali secara personal nih, tetapi saya nungguin tadi tuh. tapi agak terbawa arus ke sana kemari mencari dulu tentang masalah pendidikannya, tetapi personalnya belum ini. Mungkin nanti akan ada satu sesi dulu. Saya akan bikin karena saya hasil disertasi saya menemukan satu pola begitu, Pak. Jadi di dalam karakter orang-orang yang super itu ada polanya ternyata, dan itu yang nanti akan saya ajarkan. Tapi mungkin di next akan saya diskusikan dengan Pak Guru. Jadi apa yang saya riset, hasil disertasi saya akan saya tanyakan ke Pak Guru. Waduh, sebuah kehormatan itu. Jadi teori saya itu akan diuji oleh Pak Guru Gembul nih, karena Pak Guru Gembul termasuk yang fenomenal ya, dan menurut saya ya berbeda lah dengan yang lain. Ada puncak, sudah menurut sudut pandang kita dari luar sudah mencapai puncak. Tapi itu ada polanya, dan itu saya riset. Kemudian nanti Pak Guru Gembul akan saya tidak secara sadar akan saya riset, tapi nanti akan Pak Guru Gembul akan saya tanya, oke, 1, 2, 3, 4, SP. Tapi nanti coba sekalian setelah episode ini berikutnya, karena ini tadi penasaran karena Pak Guru Gembul kemarin itu disomasi, dan memang pernyataannya itu sangat vulgar, tetapi sebenarnya Pak Guru Gembul tidak bertujuan untuk melecehkan pada guru, tetapi sebetulnya kritik ke dalam diri kita sendiri, karena Pak Guru Gembul juga adalah seorang guru, bahkan honorernya
Dan itu penghasilan berapa? 8 bulan kalau saya tidak pernah tidak berpenghasilan 8 bulan Bu dari Bapak Ibu sekalian. Dan pesan Pak Guru Gembul kepada Bapak Ibu guru di sekolah yang memang punya niat baik, dan ini adalah dunia suci kita, dunia tempat ibadah kita. Sekolah itu adalah seperti rumah ibadah kayak kata Pak Dudung. Dan pesan dari Pak Guru Gembul nih supaya kita terus melakukan perubahan di dunia pendidikan ini, karena dunia pendidikan ini adalah dunia yang akan mengubah dan membawa Indonesia ke masa yang akan datang. Siapa lagi? Presiden enggak, saya bilang. Tapi yang konsen itu pasti guru di lapangan, menteri, perdana, siapapun. Makanya penting sekali guru ini untuk terus memperbaiki diri, dan kalau ada kritik dengarkan saja lalu kita lakukan perubahan. Oke, silahkan disampaikan Pak Guru Gembul kepada guru-guru se-Indonesia. Ya, kepada guru-guru di seluruh Indonesia, tolong, kita punya amanah besar. Amanah itu adalah masa depan, dan guru itu adalah profesi yang amanahnya memang paling besar dan paling luas. Jadi amanah buat pilot itu ya menyelamatkan orang-orang yang menjadi penumpangnya, beberapa ratus orang. Tetapi amanah yang dibebankan pada guru itu adalah peradaban besar sebuah bangsa di masa depan. Ada jutaan orang yang terlibat di situ. Jadi jangan malu, jangan enggan, dan jangan sakit hati untuk dikritik. Mari kita lihat realitas. Kalau misalkan kita lihat output dari sistem pendidikan kita memang jelek, ya kita akui saja bahwa jelek, bahwa kita berkontribusi atas jeleknya itu, kita berkontribusi atas bagusnya itu, maka buka diri, buka wawasan, buka pikiran, dan kita harus berjuang. Perjuangan masih panjang. Kalau misalkan tadi dikatakan kita sudah sampai puncak, tidak. Puncak bagi peradaban kita adalah puncak untuk perjuangan kita adalah ketika kita sudah mati. Jadi ayo kita terus-terusan berjuang. Baik, demikian dari Pak Guru Gembul pesan-pesan untuk kita semua di dunia pendidikan. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan, untuk melakukan perubahan di sekolah yang paling penting. Dan merubah, yang paling penting adalah merubah diri kita sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.